Selamat malam, Romo dan Ibu Bapak semua, Salam Pak Devosan Jo, dan salam murid-murid kerahiman. dari Kerahiman. Malam ini kita berkumpul ya. Ya, saya memperkenalkan diri dulu, tak kenal maka tak sayang. Saya Jonawa dari Paroki Kalideres, Jakarta. Pokoknya se-Indonesia kalinya yang paling deres yaitu tempat saya. Itu. Ya. Ya, jangan lupa nanti semua mungkin di akhir atau apa ada daftar absen yang bisa digunakan ya di kolom-kolom chat. Malam ini kita akan bersama-sama mendengarkan pengajaran ya dari Romo tercinta kita, Romo Aurel tentang kerahiman denyut jantung para hamba Tuhan. Harusnya kita banyak manggil para Romo ini ke sini nih, karena para hamba Tuhan ini. Ya, baik kita mulai malam ini kita dengan doa pembuka, kita buka dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus. Kembali kami berkumpul di dalam ruang Zoom ini. Kami ingin mendengarkan pengajaran dari hambamu, dari anakmu yang tercinta, Romo Aurel, tentang bagaimana kerahiman merupakan denyut jantung para hamba Tuhan. Tuhan Yesus, ajar kami untuk dapat mendengar, tapi bukan hanya saja mendengar, tapi dapat melakukan apapun yang malam ini Tuhan akan bicara kepada kami semua melalui Romo Aurel. Kiranya Engkau memberkati Romo Aurel dalam setiap pelayanannya, agar kerahimanmu terpancar sampai ke seluruh dunia. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami. Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami. Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami. Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Silakan Romo, langsung dipersilakan. Teman-teman nanti tolong saling dukung ya audionya. Kalau ada yang bocor-bocor, ya monggo Romo, silakan. Baik. Terima kasih Pak Jo. Selamat malam teman-teman sekalian. Selamat datang, selamat berjumpa kembali dalam pertemuan rutin kita. Dan ini pertemuan ketiga untuk tahun 2024. Kita berusaha sekonsisten mungkin mengadakan pertemuan bulanan pada Kamis keempat. Dan semoga di akhir tahun 2024 nanti kita mensyukuri karunia-karunia Tuhan yang diberikan kepada kita melalui apostolat kerahiman ilahi yang semakin populer di lingkungan gereja kita. Nah, malam ini saya mengajak teman-teman untuk melihat pertemuan malam ini sebagai sebuah persiapan karena kita sebentar lagi akan masuk Pekan Suci dan hari Minggu sesudah Paskah nanti adalah hari khusus, hari istimewa kita karena kita merayakan Hari Kerahiman Ilahi. Tahun ini jatuh pada hari Minggu 7 April. Ada banyak gereja tidak terlalu merasa perlu untuk menjadikan ini perayaan meriah. Mungkin karena kerahiman ilahi ini satu perayaan baru masuk dalam liturgi resmi gereja, dan itu menjadi sebuah hari raya setiap hari Minggu kedua dalam masa Paskah. Bagi saya di Bible Center Sukajadi Batam, Hari Kerahiman Ilahi itu sebuah hari raya besar.
oleh buah pesiarahan, dan saya lebih menjadikannya sebagai satu perayaan mensyukuri penyertaan Tuhan yang memungkinkan pelayanan di Bible Center itu bisa berjalan hingga hari ini. Nah, saya mengajak teman-teman untuk jangan lupa nanti mengambil bagian dalam novena yang dimulai hari Jumat Agung dan berakhir pada hari Sabtu sebelum hari Kerahiman Ilahi. Model-model novena itu bervariasi, ya, itu tidak ada masalah. Yang paling penting bahwa ada kesempatan khusus untuk kita merenungkan sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus itu sebagai sebuah bentuk kerahiman yang membawa kepada kita warta keselamatan pada tingkatan yang paling sempurna, dan dengan itu memberikan kepada kita tanggung jawab untuk mewartakan kerahiman kepada banyak orang. Kerahiman sebagai sebuah elemen penting di dalam kerohanian umat Allah. Nah, dalam kerangka inilah malam ini saya menawarkan tema ketiga tahun ini, yakni kerahiman denyut jantung para hamba Tuhan. Pertama-tama saya jelaskan dulu sedikit kata hamba. Hamba di sini bukan merujuk kepada persona tertentu. Jadi itu tidak terbatas pada para pelayan altar atau orang-orang yang memang secara khusus mempersembahkan diri bagi karya pewartaan iman. Hamba di sini itu berarti sebuah semangat yang kita harapkan itu akan masuk ke dalam hati segenap umat Kristiani. Sehingga hidup karya, dan pelayanan kita itu dijiwai oleh semangat tersebut. Maka terminologi atau istilah para hamba Allah malam ini itu praktis menyentuh dan merangkum banyak pihak yang sama-sama bersiara mencari kebenaran iman. Baik, untuk itu saya akan mulai share screen malam ini sehingga teman-teman bisa mengikuti dari medium masing-masing dan bisa melihat dan mengikuti dengan baik langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang saya tawarkan malam ini. Baik, sebagaimana terlihat di screen sekarang, ya, tema yang saya tawarkan berjudul Kerahiman Denyut Jantung Para Hamba Tuhan. Pertama-tama, saya mesti mengungkapkan bahwa tema denyut jantung para hamba Tuhan ini saya selaraskan dengan 3 tema refleksi yang saya siapkan untuk para devosan kerahiman ilahi dari komunitas internasional yang berada di Batam. Saya pastor para ekspatriat yang ada di Batam. Dan salah satu bentuk persiapan kami untuk merayakan Hari Kerahiman Ilahi adalah pendalaman 3 tema pada bulan Januari, Februari, dan Maret. Rata-rata pasca itu jatuh pada akhir Maret atau dalam bulan April. Maka kita memprogramkan itu. Dan tema ini menjawabi kebutuhan pastoral komunitas internasional, tetapi saya tempatkan pada spektrum yang lain dengan judul yang sama, tetapi itu menjawabi refleksi kita dalam pesiarahan mendalami buku harian Santa Faustina. Nah, kalau saudara-saudara lihat belakangan ini, ya, saya agak mulai terlambat mengirimkan refleksi audio saya, mohon dimaklumi. Tapi setidak-tidaknya saya berusaha untuk konsisten mengirimkan refleksi audio agar itu menghantar teman-teman untuk terus merenungkan baik secara pribadi maupun dalam keluarga hingga dalam komunitas-komunitas.
Banyak audio yang saya tampilkan yang merupakan rangkuman seluruh pekan atau penegasan atas tema tertentu yang saya rasa paling memberikan warna refleksi pekan itu sesungguhnya membahasakan banyak hal yang berkaitan dengan tema-tema yang kita dalami sampai hari ini. Dan malam ini, pada denyut jantung para hamba Tuhan, kita akan coba melihat apa yang dimaksudkan dengan kerahiman sebagai intisari kehidupan para hamba Tuhan, tetapi juga menjawabi atau meresonansi, menggemakan apa yang menjadi keprihatinan Santa Faustina ketika dia dipanggil Tuhan menjadi rasul kerahiman. Sekedar review kembali apa yang kita sudah dalami dalam 2 pertemuan sebelumnya. Kembali saya ingatkan bahwa apa yang kita lakukan sebelum hari kerahiman ini menjawabi anjuran Santa Faustina yang diterangkan di dalam buku harian nomor 742. Aku memberi engkau 3 cara untuk mengamalkan belas kasihan terhadap sesama. Yang pertama adalah perbuatan, yang kedua perkataan, yang ketiga doa. Dalam 3 cara inilah tercakup sepenuhnya karya belas kasih, dan semua itu merupakan bukti kasihmu kepadaku yang tidak dapat dibantah. Jadi 3 poin ini, perbuatan, perkataan, dan doa, yang oleh Santa Faustina didelegasikan kepada kita untuk menanggapi kewajiban mewartakan belas kasih yang diberikan Tuhan kepada manusia. Tujuan kita bukan merancang hal-hal praksis, tetapi menemukan filosofinya, menemukan makna hakikinya, menemukan nilai dasar yang memberikan kita penerangan budi mengapa perbuatan, perkataan, dan doa ini esensial di dalam kehidupan para devosan kerahiman ilahi. Nah, perbuatan, perkataan, dan doa dengan berbagai bentuknya sudah berkali-kali kita bahasakan, jadi saya tidak mengulang. Inilah yang diwujudkan oleh para rasul kerahiman, kita semua. Nah, kita mungkin belum berani untuk menyebut diri sebagai rasul kerahiman, tetapi dalam praksisnya kita sudah rasul kerahiman. Kita menjadi rasul kerahiman karena baptisan kita, itu adalah kewajiban setiap orang Kristiani, tetapi lebih khusus kita menjadi rasul kerahiman karena pilihan kita, karena bertolak dari kekaguman kita atas kerahiman Tuhan, bertolak dari rasa cinta kita pada kerahiman Tuhan, bertolak dari rasa syukur atau terima kasih terhadap karunia kerahiman yang kita peroleh, dan apa yang baik pada kita, alangkah baiknya juga dialami oleh para sesama kita yang sama-sama merupakan pengikut Yesus Kristus. Nah, latar belakang ini menghantar kita pada tema malam ini, yakni denyut jantung para hamba Tuhan. Nah, kalau berbicara tentang hamba Tuhan, pikiran kita langsung kepada orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan, yang membahasakan apa rencana Tuhan, lalu mengawal apa yang direncanakan Tuhan itu agar sungguh-sungguh terwujud di dalam kehidupan umat Kristiani. Maka perkenankan saya untuk mulai membahas tema ini, malam ini, dengan berbicara lebih dahulu tentang hakikat hamba. Sekali lagi, saya Direktur Bible Center Batam, maka pendekatan kita selalu berbasis kitab suci. Dan itu memang sudah menjadi misi saya, yakni menjaga keseimbangan antara pewahyuan personal buku harian Santa Faustina dengan pewahyuan universal di dalam kitab suci. Maka nilai dasar atau nilai hakiki hamba ini pun kita ambil dari kitab suci, karena itu menjadi inti dari kehidupan iman kita. Apa artinya seorang hamba? Hamba itu adalah yang hidup menurut ketentuan tuannya. Nah, saya ambil 2 ilustrasi yang membahasakan seperti apa hamba di dalam kitab suci. Yang pertama adalah dari Matius bab 8 ayat 8-9,
dalam dialog antara Yesus dan perwira Romawi yang meminta Yesus untuk menyembuhkan hambanya. Pada waktu itu Yesus berkata, baik saya akan datang untuk menyembuhkan hambamu. Tetapi perwira itu berkata begini, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Tetapi katakan saja sepatah kata dan hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jikalau aku berkata kepada seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada salah seorang prajurit itu datang, maka ia datang. Atau kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Nah, sekarang kita melihat siapa sesungguhnya yang hamba di sini. Di mata prajurit itu, dia mempunyai hamba yang dia kasih. Ya, orang Romawi itu sebetulnya tidak terlalu respek pada hamba. Hamba itu lebih dilihat sebagai alat kerja. Ya, tapi perwira ini agaknya sangat menghargai hambanya itu. Maka dia meminta Yesus untuk menyembuhkan hambanya. Tetapi dalam berhadapan dengan Yesus, dia justru menampilkan spirit seorang hamba yang justru kemudian sangat dihargai oleh Yesus. Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku, tetapi katakan saja sepatah kata, dan hambaku itu akan sembuh. Dengan kata lain dia mau katakan kepada Yesus, saya ini siapa? Saya ini hamba saja, tidak usah harus bercapek-capek datang melihat. Tolong cukup katakan itu kami sudah akan jalankan dengan baik. Nah, dan kita tahu bahwa kata-kata dari perwira Romawi ini begitu esensial untuk menunjukkan atau mengilustrasi apa artinya kerendahan hati dan iman yang kokoh, sehingga kita selalu mengulangnya pada setiap perayaan Ekaristi sebelum menyambut komunio. Tuhan, saya tidak pantas engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Ya. Ilustrasi kedua, saya ambil dari Lukas bab 17 ayat 10. Ini kata-kata Yesus sendiri. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Pemikiran ini bertolak dari realita bahwa karya pewartaan, karya pelayanan, karya keselamatan itu adalah milik Tuhan. Ya. Sedangkan kita orang Kristiani adalah pribadi-pribadi yang mengambil bagian, berpartisipasi dalam karya yang dirancang oleh Tuhan. Kita bukan pemilik keselamatan. Kita bukan pewarta yang utama di dalam karya keselamatan. Tapi kita adalah instrumen, kita adalah alat, kita adalah mulut, kita adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk membawa pesan-pesan keselamatan kepada banyak orang. Maka sesungguhnya kita ini memang hamba di mata Tuhan yang hanya melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan. Ya. Karena itu, kalau Tuhan berkata, pergilah dan baptislah semua bangsa dan jadikanlah mereka muridku, maka kita memang berkewajiban untuk mewartakan pembaptisan itu. Perkara orang mau dibaptis atau tidak, itu sudah keputusan bebas. Tetapi akan salah kalau orang tidak dibaptis karena mereka tidak tahu ada jalan keselamatan melalui Yesus Kristus karena kita lalai mewartakan. Itu kita melakukan dosa kelalaian. Dan dosa kelalaian itu dosa serius. Ingat, orang kaya yang tidak memberi perhatian kepada orang miskin, Lazarus, dia kemudian masuk neraka, bukan karena dia kaya, bukan karena dia menikmati hartanya, tetapi karena dia lalai memberi perhatian kepada orang miskin dengan memanfaatkan kekayaan yang merupakan berkat dari Tuhan. Nah, kita adalah hamba yang menjalankan kewajiban untuk mewartakan, untuk memastikan bahwa rencana keselamatan Tuhan itu menyentuh hidup banyak orang yang ada di sekitar kita. Itu hakikat hamba.
Nah, tetapi di dalam mewujudkan hakikat hamba itu ada cara-cara tanggapan manusia yang berbeda-beda. Sikap manusia ketika menanggapi apa yang dikehendaki Tuhan itu seperti apa? Saya bagi dalam 3 kategori, sekali lagi dengan ilustrasi yang saya ambil dari kitab suci. Sikap manusia yang pertama adalah siap sedia tanpa syarat dan berlaku setia. Siapa mereka? Ada 2 ilustrasi saya ambil. Satu dari perjanjian lama, yang kedua dari perjanjian baru. Perjanjian lama, Yesaya 6:8. Aku di sini adalah Yesaya, mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Bisa lihat bahwa Yesaya sama sekali tidak punya penolakan apapun. Dia mendengar suara Tuhan, dia mengenal suara Tuhan, dan dia menawarkan diri. Ini aku, utuslah aku. Kalau Anda membaca kitab Nabi Yesaya, maka Anda akan melihat bahwa di dalam kitab Nabi Yesaya terdapat ramalan-ramalan yang sangat merujuk atau menunjuk kepada Sang Mesias, yakni Yesus Kristus. Seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak yang akan diberi nama Immanuel. Ya, dan perawan itu kita tahu di kemudian hari adalah Maria. Ya, kitab Yesaya itu saya boleh katakan merupakan satu visi tentang perjanjian baru yang sangat kompleks. Sehingga kalau kita memisahkan kitab Yesaya dari perjanjian lama, kita mungkin menganggap dia sebagai sebuah tulisan perjanjian baru karena sangat paralel, sinkron, dan bersinergi dengan seluruh perjanjian baru. Anjuran saya, bacalah kitab Nabi Yesaya sebagai sebuah refleksi untuk lebih dalam mengenal Yesus Kristus. Ilustrasi kedua adalah tokoh Maria. Saya ambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 38. Malaikat Gabriel yang datang kepada Maria dan mengatakan bahwa Maria dipilih Tuhan untuk menjadi bunda Sang Mesias. Maria hanya meminta klarifikasi bagaimana itu mungkin karena aku belum bersuami. Lalu malaikat mengatakan engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Maria tidak tanya 2 kali lagi. Dia langsung berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dan Maria berlaku setia dengan keputusannya untuk menerima tawaran Tuhan tanpa argumen, tanpa syarat, dan konsistensi Maria di dalam kesetiaan itu terbukti ketika dia menyertai Yesus pada jalan salib, hingga menyaksikan kematian putranya di puncak Golgota. Walaupun tidak ditulis dalam kitab suci, saya percaya Maria juga hadir pada peristiwa penguburan Yesus. Nomor 1, sikap manusia dalam menanggapi tugas dari Tuhan adalah siap sedia tanpa syarat dan berlaku setia. Sikap kedua adalah menolak dulu, lalu tunduk pada kehendak Tuhan dan berlaku setia. Ilustrasi yang saya ambil dari kitab Yeremia dan Injil Yohanes. Pertama, kita mulai dari kitab Yeremia. Yeremia ketika dipanggil Tuhan, itu dia berargumentasi. Aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Dia berusaha untuk membuat alasan agar Tuhan tidak mengutus dia. Hal yang sama itu terjadi pada sejumlah tokoh yang lain. Misalnya Musa. Musa yang punya peranan begitu besar, begitu sentral dalam kehidupan bangsa Israel. Ketika dipanggil dan diutus Tuhan juga dia berkata apa? Tuhan, saya ini bukan orang yang pandai berbicara. Lalu Tuhan berkata apa? Ada saudaramu Harun. Dia yang akan berbicara untuk kamu. Nah,
Terhadap kehendak Tuhan semacam begini, yang pada awalnya mereka menolak, tapi kemudian mereka menyadari bahwa seseorang tidak bisa melawan Tuhan. Maka akhirnya mereka tunduk menjalankannya dan setia pada tanggung jawab itu sampai akhir. Ilustrasi kedua dari perjanjian baru adalah adalah Nathanael. Nathanael itu ketika dipilih menjadi rasul diberi nama Bartolomeus. Nathanael ini kan didatangi oleh Filipus dan Filipus berkata kepada dia, kami sudah bertemu dengan Mesias, yakni Yesus dari Nazaret. Apa kata Nathanael? Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Nah, itu Nathanael sama sekali tidak menghina Nazaret. Tetapi Nathanael hanya mengungkapkan kebenaran firman Allah yang dia sendiri kenal dengan sangat baik sebagai orang Yahudi. Menurut kitab-kitab suci orang Yahudi, Mesias itu datang dari Bethlehem. Mesias itu keturunan Daud. Mereka tidak tahu bahwa Yesus itu dilahirkan di Bethlehem. Tetapi mereka tahu bahwa Yesus itu hidup di Nazaret. Maka Mesias itu datang dari Nazaret. Itu bertentangan dengan kitab suci yang oleh Nathanael diimani dengan sepenuh hati. Bagaimana kita tahu Nathanael itu mengimani kitab suci dengan sepenuh hati? Ketika dia bertemu dengan Yesus, Yesus berkata, inilah seorang Israel sejati. Sebelum Filipus memanggil engkau, itu aku sudah melihat engkau di bawah pohon ara. Apa artinya di bawah pohon ara? Orang Yahudi itu mempunyai kebiasaan berdoa, itu kurang lebih seperti orang muslimin sekarang. Ya, beberapa kali sehari dan itu bisa terjadi dimanapun. Menulis seseorang duduk di bawah pohon ara, itu bisa berarti nomor satu, dia berdoa di bawah pohon ara. Atau yang kedua, dia membaca gulungan kitab yang biasa dibawa kemana-mana. Nah, kalau Anda melihat, coba searching di internet untuk melihat cara berpakaian orang Yahudi, itu mereka mempunyai semacam sorban, lalu ada sesuatu yang menonjol di dahi, itu sesungguhnya di dalamnya itu terkandung gulungan kecil kitab suci yang menjadi favorit mereka. Dalam waktu luang, mereka akan buka itu untuk membaca, lalu menyimpulkannya dengan doa-doa untuk hidup hari itu. Maka ketika Yesus berkata bahwa ini adalah orang Israel sejati, berarti Nathanael itu seorang yang mempraktekkan sungguh-sungguh kewajiban-kewajiban iman yang berlaku bagi semua orang Yahudi. Nah, Nathanael yang mengagumi apa yang dikatakan oleh Yesus lalu kemudian mengikuti Yesus, berlaku setia pada Yesus, dan menerima Yesus sebagai seorang yang sungguh-sungguh diutus Tuhan untuk mewartakan firman Tuhan. Ya. Baik, kita teruskan dulu. Pak Albert mungkin tolong di mute ya. Saya tidak bisa mute dari sini. Baik, kita teruskan dengan poin yang ketiga. Bagaimana sikap manusia terhadap perutusan yang diberikan Tuhan. Sikap yang ketiga itu di sini, menolak dan melarikan diri. Ilustrasi yang saya pakai dari perjanjian lama dan perjanjian baru, masing-masing dari kitab Yunus, lalu Injil Lukas. Kita lihat dulu Yunus. Yunus itu kan disuruh Tuhan untuk pergi ke Ninive untuk mewartakan pertobatan bagi orang Ninive. Tapi apa yang terjadi? Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapati di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tarsis itu di mana? Tarsis itu Spanyol pada masa modern ini. Ninive itu di mana? Ninive itu di wilayah Assyria, yakni kurang lebih Irak sekarang itu. Ya. Nah, di sini kita lihat Tuhan menyuruh Yunus ke timur untuk mewartakan pembebasan, pertobatan bagi orang-orang Ninive.
Tapi dia melarikan diri ke barat, ke Spanyol, ke Tarsis. Badai di laut, Yunus dibuang ke laut, datanglah seekor ikan menelan dia, lalu menghantar dia ke Ninive. 3 hari dia di dalam perut ikan. Itu kapal selam yang pertama barangkali di dunia ini ya. Nah, Yunus pada akhirnya memang mengungkapkan rencana Tuhan untuk menghancurkan Ninive kalau mereka tidak bertobat. Betul. Dan akhirnya orang Ninive memang bertobat. Lalu dibuatlah pengumuman kewajiban berpuasa. Kewajiban mengungkapkan tobat. Memakai kain kabung, duduk di dalam abu, lalu berpuasa. Apa yang terjadi? Yunus kecewa dengan perubahan sikap orang-orang Ninive karena pesan kehancuran yang disampaikan oleh Yunus kepada mereka. Ilustrasi lain saya ambil dari Lukas bab 9 ayat 59. Yesus bertemu dengan seorang lalu berkata, ikutilah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Kelanjutan dari teks ini adalah, dia berkata kepada yang lain, ikutilah aku. Lalu orang itu berkata, aku akan mengikuti engkau. Tetapi izinkanlah aku pergi dahulu ke rumah untuk berpamitan dan sebagainya. Ya. Lalu Yesus mengatakan, orang ini tidak layak. Ya. Kalau engkau sudah siap membajak tapi menoleh ke belakang, engkau tidak layak untuk kerajaan Allah. Maka sikap mencari-cari alasan itu sesungguhnya adalah sikap menolak tawaran dari Tuhan, dan dengan itu tidak memenuhi kewajiban yang dengan kata lain melarikan diri dari hadapan Tuhan. Nah, ini 3 cara seseorang kita menanggapi kewajiban tugas dari Tuhan. Nomor 1, siap sedia tanpa syarat dan berlaku setia. Nomor 2, menolak lalu tunduk dan berlaku setia. Yang ketiga, menolak dan melarikan diri. Saya percaya banyak dari antara kita ini ada pada kategori nomor 2. Kita menolak dulu. Lalu kemudian kita sadari bahwa kuasa Tuhan itu terlalu besar dan terlalu istimewa, bahkan terlalu mengagumkan. Lalu kita akhirnya tunduk pada kuasa Tuhan, dan dengan itu kita berusaha untuk setia agar apa yang diberikan kepada Tuhan itu menjadi berkat bagi kita, tapi juga menjadi berkat bagi sesama. Tidak banyak dari kita yang seperti Yesaya atau Bunda Maria, sedia tanpa syarat dan tetap setia hingga akhir hayat. Kita yang lain ini ada up and down-nya. Ada saat kita menolak, ada saat kita tunduk. Ada saat kita setia, ada saat kita tidak setia. Itu dinamika wajar setiap hamba Tuhan dan dapat kita atasi atau kita tingkatkan melalui pertobatan dan pembaharuan diri. Nah, sikap manusia ini membentuk apa yang kita sebut sebagai roh kehambaan. Ya, saya memakai istilah roh kehambaan, semangat seorang hamba. Ya, roh kehambaan ini akan membentuk model hamba Allah sejati yang sebagai ilustrasi malam ini kita ambil dari perumpamaan tentang talenta. Mari kita membaca perumpamaan tentang talenta dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Sebab kerajaan surga seumpama seorang yang mau bepergian. Ia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta.
Namun hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Kata tuannya itu kepadanya, bagus, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam hal kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah ke dalam sukacita Tuanmu. Sesudah itu datanglah hamba yang menerima 2 talenta, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Kata tuannya itu kepadanya, bagus, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam hal yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah ke dalam sukacita Tuanmu. Datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah orang yang kejam, yang menuai di tempat Tuan tidak menabur dan memungut dari tempat Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Tuannya itu menjawab, hai hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut dari tempat aku tidak menanam. Kalau begitu seharusnya uangku itu kau berikan kepada bankir, supaya pada waktu aku kembali, aku menerima milikku dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu dari dia dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Sebab setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Namun siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil darinya. Tentang hamba yang tidak berguna ini, campakkanlah dia ke dalam kegelapan di luar. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Baik saudara-saudara, perumpamaan tentang talenta ini kita kenal dengan sangat baik, ya. Sehingga kita bisa melihat bahwa siapa sesungguhnya hamba dan siapa yang seakan-akan hamba. Baik, dari Injil Matius bab 25 tadi, saya mengajak kita untuk memusatkan perhatian pada ayat 21 dan 23 yang punya isi yang sama. Bagus, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam hal yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah ke dalam sukacita Tuanmu. Nah, sekali lagi saya ulangi bahwa kutipan-kutipan kitab suci ini saya ambil dari Alkitab Deuterokanonika terjemahan baru yang kedua, yang baru diterbitkan Lembaga Alkitab dan Lembaga Biblika awal tahun 2023 yang lalu. Sehingga antara teks ini dan kitab suci yang sudah lama kita pegang barangkali ada perubahan beberapa kata, tetapi sama sekali tidak mengubah makna. Nah, perhatikan kata hambaku yang baik dan setia. Ya. Siapa sesungguhnya hamba yang baik dan setia menurut perumpamaan tentang talenta ini? Saya rumuskan hamba yang setia itu dalam 4 karakter atau 4 ciri. Nomor 1, hamba yang baik dan setia itu adalah hamba yang dipercayai oleh Tuhan. Pada ayat 14, kita menemukan bahwa Tuhan itu mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya. Yang seorang diberi 5 talenta, yang seorang diberi 2 talenta, yang seorang diberi 1 talenta. Talenta itu jumlahnya sangat besar. 5 talenta itu satu modal yang luar biasa besar. 2 talenta juga luar biasa besar. 1 talenta itu juga masih banyak. Talenta jangan dilihat sebagai satu koin, tidak. Talenta itu
itu kalau kita hitung dengan uang sekarang itu bernilai miliaran. Ya. Sebagai hamba yang baik, mereka dipercaya oleh Tuhan. Karakter kedua hamba yang baik adalah bebas dan kreatif. Dia sesudah menerima talenta, dia bebas untuk mengapakan talenta itu. Lalu, hamba yang pertama pergi menjalankan talenta itu menjadi menghasilkan laba 5. Maka dia punya 10. Yang bawa 2 talenta menghasilkan 2, maka 4. Kalau yang satu itu menghasilkan 1 talenta dan dia mempunyai 2, dia juga hamba yang sukses. Nah, penekanan bukan pada apa yang mereka hasilkan, tetapi bahwa mereka bebas menggunakan apa yang diberikan tuannya itu, dan mereka kreatif untuk memberdayakan modal yang diberikan tuannya itu agar memberi hasil. Karakter hamba yang baik yang ketiga adalah sesudah menunjukkan hasilnya, itu mereka beroleh karunia yang besar. Ya. Karunia itu apa? Engkau telah setia dalam hal yang kecil. Pertama, karunia itu adalah pujian. Bagus, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam hal kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Dan ini, masuklah ke dalam sukacita Tuanmu. Itu karunia yang sangat besar. Apa artinya masuk ke dalam sukacita Tuannya? Berarti dia masuk ke dalam kelompok yang diterima oleh tuannya, layak untuk duduk di meja perjamuan dengan tuannya, boleh menikmati semua privilege yang hanya boleh dinikmati oleh tuannya itu. Ya. Karena seorang hamba, walaupun dia melakukan hal yang baik, sebetulnya dia tetap hamba dan dia tetap menjalankan kewajiban hamba. Ingat pada kesempatan Yesus berkata, seorang hamba yang baru pulang dari ladang, apakah Tuhan yang mengatakan, mari beristirahatlah dan makanlah? Tidak. Tuhan yang katakan begini, oke, kamu sudah pulang, baik. Sekarang ikat pinggangmu, siapkan makan, kulayani aku sampai aku makan selesai. Sesudah itu baru engkau boleh makan, minum, dan beristirahat. Tapi ini tidak. Hamba yang baik dan benar ini diajak tuannya untuk masuklah ke dalam sukacita Tuhan. Mungkin selanjutnya, dia tidak lagi dianggap hamba, tapi dianggap partner yang menjadi rekan diskusi, rekan membahas masalah untuk menjalankan bisnis dan sebagainya. Terbukti karena mereka memberikan hasil yang luar biasa tinggi kepada tuannya. Beroleh karunia yang besar. Karakter keempat, seorang hamba yang baik adalah diberi peranan yang lebih besar. Engkau telah setia dalam hal kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Bahkan ketika hamba ketiga yang tidak menjalankan modalnya dengan baik, talenta yang tersia-siakan itu diambil lalu diberikan kepada hamba yang sudah memiliki 10 talenta. Diberi peranan yang jauh lebih besar lagi. Ya. Nah, 4 karakter ini, apakah ada pada orang tertentu yang bisa menjadi rujukan? Ya. Nah, siapa hamba yang ideal ini? Untuk malam ini, saya menawarkan 2 sosok yang bagi saya itu sangat penting, yang bisa menampilkan sosok ideal hamba yang baik dan benar tadi. Sosok itu adalah Yusuf dan Maria. Maka malam ini, ketika berbicara tentang spirit kehambaan, roh kehambaan, kita berbicara tentang tokoh Yusuf dan Maria yang dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi ayah dan ibu bagi Sang Mesias. Mari kita melihat bersama, mengapa Yusuf dan Maria adalah pribadi yang layak untuk menjadi hamba yang setia, dan roh kehambaan mereka itu bisa menjadi model
bagi setiap orang Kristiani yang berkewajiban untuk mewartakan kerahiman Tuhan. Pertama, Yusuf dan Maria itu dipercayai oleh Tuhan. Kita lihat Injil Lukas bab 1 ayat 30 tentang Maria dan Injil Matius tentang Yusuf. Jangan takut hai Maria, sebab engkau akan beroleh anugerah di hadapan Tuhan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau harus menamai dia Yesus. Ini kata-kata dari malaikat Gabriel yang diutus Tuhan untuk mewartakan kepada Maria bahwa dia dipilih untuk menjadi bunda sang penebus. Engkau beroleh anugerah di hadapan Tuhan. Dia dipercaya Tuhan. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau menamai dia Yesus. Maria itu berperanan sangat sentral karena untuk mewujudkan karya keselamatan, Tuhan yang menjadi manusia harus lahir secara alamiah dan rahim yang dipakai adalah rahim Maria. Bagaimana dengan Yusuf? Injil Matius bab 1 ayat 20-21 mengungkapkan itu. Malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Sekali lagi, Yusuf dipercayai oleh Tuhan untuk mendampingi Maria, membesarkan anak yang akan dilahirkan Maria, yang tidak lain daripada firman Tuhan yang menjadi manusia. Ya, dua tokoh ini dipercayai oleh Tuhan. Karakter pertama terpenuhi. Karakter kedua, bebas dan kreatif. Kebebasan dan kreatif itu muncul di mana? Dalam Injil Lukas bab 1 ayat 38, kita mendengar Maria berkata, Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Itu lahir dari tanggapan bebas seorang Maria. Ya. Dan dengan itu dia menjalankan tugas sepenuhnya sebagai bunda sang Mesias. Kreatifnya di mana? Segera sesudah itu, dia berangkat mengunjungi Elizabeth. Dan kepada Elizabeth, dia menyampaikan, walaupun itu tidak tertulis dalam kitab suci, tetapi pertemuan dua perempuan ini membahasakan apa? Karya misioner yang pertama. Yesus yang sudah hadir dalam rahim Maria, dihantar kepada seorang lain, yakni Elizabeth yang sedang mengandung utusan bagi sang Mesias, yakni Yohanes. Apa yang terjadi? Yesus datang dan sukacita besar ada di dalam rumah tangga Zakaria dan Elizabeth. Kreatif. Apa yang terjadi dengan Yusuf? Injil Matius bab 1 ayat 24 mengungkapkan ini. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Dia kan sempat ragu. Maria mengandung bukan dari dia. Tetapi dia seorang yang tulus hati. Dia tidak mau mencelakakan Maria. Kenapa? Karena mengandung bukan dari suami, itu hukumannya sangat berat. Yakni dirajam sampai mati. Yusuf kreatif membela Maria dengan mengakui itu sebagai anaknya sendiri. Lahir dari kehendak bebas sesudah memperoleh penerangan dari malaikat yang menampakkan diri kepadanya dalam mimpi. Yusuf dan Maria memenuhi kriteria kedua, yakni hamba yang bebas dan kreatif. Yang ketiga, mereka beroleh karunia yang besar. Ketika Maria sampai di rumah Elizabeth,
Elizabeth berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu." Nah, yang penting ini, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebutan ibu Tuhan itu datang dari Elizabeth. Sebuah pujian, sebuah pengakuan, dan sebuah dukungan bagi peranan Maria yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Itu karunia besar. Bayangkan, Maria mengandung bukan dari Yusuf tunangannya. Tetapi dia memperoleh dukungan dari Elizabeth yang juga mengandung atas penyelenggaraan Tuhan. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Dengan kata lain, yang dikandung dalam rahimmu berkat kuasa roh Allah itu membuat engkau menjadi ibu Tuhan yang aku dukung, aku hormati dengan sepenuh hati. Nah, dalam peristiwa Yusuf, saya mengambil sebuah ilustrasi yang tidak langsung menyebut Yusuf, tetapi membahasakan apa yang dialami oleh keluarga kudus pada waktu mereka masih di Bethlehem, yakni kunjungan dari 3 orang sarjana dari timur, 3 raja. Dalam Injil Matius bab 2 ayat 11 kita membaca, mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, dupa, dan mur. Memang persembahan itu diberikan kepada Yesus, disaksikan oleh Maria ibunya di dalam rumah yang mereka tinggal. Jadi perayaan liturgi kita, kunjungan pesta penampakan Tuhan dengan 3 raja berkunjung di kandang Bethlehem itu agak sedikit tidak sesuai dengan Alkitab ya. Alkitab itu mengatakan bahwa 3 raja itu datang menemui Yesus bersama Maria ibunya di dalam rumah. Ya, maka itu tidak terjadi langsung sesudah Yesus lahir. Itu mungkin sesudah beberapa lama. Ya. Tapi tidak apa-apa, dalam sebuah perayaan liturgi dirayakan langsung sesudah kelahiran Yesus itu bukan masalah. Karena yang paling penting adalah kita merayakan kunjungan dan penghormatan 3 orang penting yang berkuasa maupun secara intelektual qualified mengakui Yesus sebagai raja yang akan datang. Nah, persembahan emas, dupa, dan mur ini kan persembahan yang berharga, bernilai tinggi. Dan itu berguna untuk keluarga kudus, termasuk Yusuf ketika mereka melarikan diri ke Mesir. Perjalanan ke Mesir itu perjalanan yang membutuhkan biaya. Ya, mereka mempunyai semua itu. Disiapkan oleh Tuhan dalam persembahan yang dibawa oleh 3 raja. Karunia besar. Karakter ketiga dipenuhi oleh Yusuf dan Maria sebagai hamba yang setia. Yang keempat, diberi peranan yang lebih besar. Kita menemukan bahwa Injil Yohanes bab 19 ayat 26 sampai 27 pada peristiwa kematian Yesus di puncak Golgota. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Apa maksud dari ayat ini? Selama Yesus masih hidup sebagai manusia, Maria adalah ibu Yesus. Tapi sekarang Yesus akan wafat. Dia akan kembali pada hakikatnya, yakni firman, yakni Tuhan yang tidak lagi kelihatan di dunia. Bagaimana dengan peranan Maria? Maria diberi sebuah peranan lain, yakni menjadi ibu bagi murid yang dikasihinya. Dan ibu murid yang dikasihinya adalah representasi para murid Tuhan. Sehingga Maria pun turut serta bersama para murid
ketika berdoa selama 9 hari untuk menantikan kedatangan Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus turun, Maria ada bersama para rasul untuk menerima karunia Roh Kudus. Sejak itu, Maria menjadi bunda gereja. Peranan yang jauh lebih besar. Yusuf pun mengalami peranan yang jauh lebih besar. Seperti apa? Yusuf pun bangun dan mengambil anak itu serta ibunya malam itu juga lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Nah, yang paling penting itu tidak ada yang luar biasa, tetapi yang paling penting itu di sini. Hal itu terjadi supaya digenapi apa yang difirmankan Tuhan melalui nabi. Dari Mesir kupanggil anakku. Nah, kalau kita berbicara dari Mesir kupanggil anakku, kita teringat akan peristiwa pembebasan orang-orang Israel dari perbudakan Mesir yang diawali dengan penyelamatan Moses dari rencana Firaun Mesir yang membunuh setiap bayi laki-laki yang dilahirkan oleh orang-orang Ibrani. Moses yang diselamatkan dibesarkan dalam lingkungan istana Firaun, kemudian menjadi pembebas yang membawa keluar orang-orang Israel dari perbudakan Mesir. Nah, sekarang peranan yang sama itu berlaku untuk Yesus, bahwa dia pun harus mengalami kehidupan di Mesir, dan dari Mesir dia akan dipanggil pulang ke Israel untuk kemudian satu hari kelak menjalankan tugas pentingnya, tugas utamanya, yakni mewartakan kerajaan Allah kepada bangsa manusia. Yusuf berperanan di sana untuk menjadi instrumen yang memungkinkan terwujudnya rencana Tuhan. Dari Mesir kupanggil anakku. Nah, sekarang kita lihat bahwa 4 karakter ini semua terpenuhi pada diri Yusuf dan Maria. Maka, kalau kita belajar dari Yusuf dan Maria malam ini, maka kita menemukan bahwa dalam diri Yusuf dan Maria, mereka dipercaya oleh Tuhan, mereka bebas dan kreatif, beroleh karunia yang besar, diberi peranan yang besar. Sangat paralel dengan hamba-hamba dalam perumpamaan tentang talenta, maka dari Yusuf dan Maria inilah kita belajar apa artinya menjadi pribadi bebas yang dijiwai oleh roh kehambaan. Semuanya itu terjadi karena apa? Karena kerahiman Tuhan. Maka kerahiman Tuhan sebagai denyut jantung para hamba Allah, para hamba Tuhan, justru kita temukan dalam sosok Yusuf dan Maria. Nah, tanggapan kita terhadap karakter yang ada di dalam diri Yusuf dan Maria yang sekarang kita mau adopsi untuk kita terapkan dalam hidup. Tanggapan kita ada 4 yang saya tawarkan. Anda silakan terus mengembangkannya dalam kehidupan. Yang pertama, kalau kita dipercaya oleh Tuhan, maka kita bersyukur kepada Tuhan. Jangan lari. Jangan lari. Tugas yang diberikan kepada kita untuk melayani gereja itu adalah bentuk kepercayaan Tuhan kepada kita. Jangan mencari alasan, tapi bersyukurlah kepada Tuhan. Tapi dalam menjalankan tugas itu kita perlu berlaku bebas dan kreatif dengan cara bertekun dalam tugas. Kita memang bebas dan kreatif, tetapi kebebasan dan kreativitas kita tidak boleh menghantar kita ke dalam satu nuansa negatif. Karena dengan bebas dan kreatif itu kita bisa melakukan kesalahan. Seperti yang dibuat oleh Adam dan Eva di Taman Eden. Yang membuat semua orang yang lahir kemudian harus masuk ke dalam situasi dosa yang kita sebut sebagai dosa asal. Kita menghindari ini dengan cara apa? Bertekun dalam tugas itu. Jaga agar arahmu selalu dengan, agar arahmu itu sejalan dengan apa yang ditetapkan oleh Tuhan. Ya. Kalau kita beroleh karunia yang besar, sikap kita itu apa? Berlaku rendah hati. Ya. Jangan berlebihan. Jangan berlaku sombong, karena kesombongan itu membuat kita akan merendahkan orang dan kita berubah menjadi penindas.
Maka ketika kita menjadi rasul kerahiman ilahi, hindari sikap menyombongkan diri. Jangan sampai berlaku tinggi hati. Tetap rendah hati karena itu adalah karya Tuhan yang sedang kita jalankan, bukan karya kita. Yang saya mau katakan adalah jangan memanfaatkan apa yang dipercayakan Tuhan dan gereja untuk menjadi kesempatan menunjukkan kehebatan diri. Tetap rendah hati. Ketika kita diberi peranan yang lebih besar, apa yang kita harus tampilkan? Bertanggung jawab. Karena peranan yang besar itu juga bisa memabukkan. Dan ketika kita mabuk oleh peranan yang besar, kita akan bertendensi menyalahgunakan peranan yang besar. Keluar dari tanggung jawab pokok, memanipulasi peranan yang besar untuk keinginan kita. Maka seorang hamba Tuhan yang dijiwai oleh 4 karakter ini, dipercaya oleh Tuhan, yang bebas dan kreatif, yang beroleh karunia yang besar, yang diberi peranan yang lebih besar, haruslah orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan, yang bertekun dalam tugas, yang berlaku rendah hati, dan bertanggung jawab atas apa yang diberikan Tuhan kepada dia. Nah, saya hendak menutup apa yang saya refleksikan malam ini dengan pesan Santa Faustina. Dari nomor yang paling akhir dari buku harian Santa Faustina, yang mungkin kita akan capai masih dalam waktu yang akan panjang. Tetapi saya merasa pesan Santa Faustina ini layak untuk direnungkan sebagai penutup dari refleksi malam ini. Hari ini keagungan Allah menyelubungi aku. Aku tidak mampu mempersiapkan diriku dengan lebih baik. Aku sepenuhnya direngkuh oleh Allah. Jiwaku dinyalakan oleh cintanya. Aku hanya tahu bahwa aku mencintai dia dan aku dicintai. Ini sudah cukup bagiku. Aku sedang berusaha sebaik-baiknya untuk setia sepanjang hari kepada Roh Kudus dan untuk memenuhi tuntutan-tuntutannya. Aku sedang berusaha sebaik-baiknya untuk mengupayakan keheningan batin supaya aku mampu mendengarkan suaranya. Faustina ini juga sosok model yang harus kita kagumi. Karena dia sepenuhnya memiliki 4 karakter yang ditampilkan tadi. Dia dipercaya oleh Tuhan untuk mewartakan karya kerahiman. Dia bebas dan kreatif, memanfaatkan semua informasi yang dia miliki, lalu lahirlah gambar kerahiman ilahi yang kita miliki sekarang. Bukan dia yang menggambar, tetapi dia memberikan deskripsi yang dilahirkan oleh para pelukis di atas kanvas, memberikan kepada kita ikon kerahiman ilahi yang populer hingga hari ini, yang lahir dengan versi-versinya, tetapi membahasakan pesan yang sama. Dari luka di dada Yesus memancar darah dan air yang merupakan ungkapan kerahiman ilahi. Dia beroleh karunia yang besar. Apa karunia yang besar itu? Stigmata, 5 luka Yesus pada tubuhnya. Itu menyakitkan, tapi itu karunia yang turun hanya untuk orang-orang yang dipilih Tuhan. Tidak banyak orang yang memperoleh karunia stigmata. Dan untuk itu dia diberi peranan yang lebih besar, yakni mewartakan kerahiman Tuhan kepada banyak orang melalui doa, melalui refleksi, dan kita bersyukur memperoleh warisan yang begitu besar, yakni buku hariannya yang menjadi alasan mengapa malam ini kita ada di sini untuk merenung bersama. Santa Faustina, doakanlah kami. Saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman sekalian atas semua perhatian dalam mengikuti presentasi yang saya siapkan malam ini. Semoga refleksi ketiga tahun ini mendorong kita lebih dalam lagi melihat apa kehendak Tuhan bagi diri kita, dan dengan rela hati kita menerima nilai-nilai kerahiman sebagai pilar penting di dalam penghayatan iman Kristiani, lalu kita dengan serius dan tekun
menjalankan tugas mewartakan kerahiman kepada banyak orang. Jadilah devosan kerahiman ilahi yang baik, sehingga orang-orang melihat Tuhan, berlari mendekati Tuhan, hanya karena kita mau mengulurkan tangan, mewartakan Kristus melalui perbuatan, melalui perkataan, melalui doa. 3 karya pokok dalam melakukan karya-karya kerahiman. Terima kasih untuk semua perhatian. Saya kembalikan dulu kepada Pak Jo untuk memandu kita dalam refleksi malam ini. Terima kasih Romo Oren. Saya menggantikan Pak Jo karena Pak Jo memang beberapa hari ini sudah sedang sakit. Hari ini kurang enak badan. Kemudian terima kasih Romo Oren pengajaran pada malam hari ini yang sungguh menggerakkan kita semua untuk semakin lebih percaya lagi tentang kerahiman. Dipersilakan teman-teman bila ada yang mau berbagi pengalaman, sharing, atau mau bertanya. Bisa langsung saja kepada Romo atau mau menulis di chat. Terima kasih juga teman-teman yang baru pertama kali bergabung. Saya banyak melihat ada nama-nama baru. Terima kasih buat perhatian teman-teman semua. Pak Frans Darmono kelihatannya mau bertanya, Bu Helen. Ya, dipersilakan Pak Frans. Atau mau sharing barangkali Pak Frans, dipersilakan. Mikrofon jangan lupa dihidupkan dulu. Ya. Terima kasih. Selamat malam Romo, selamat malam Ibu Ijo. Ada lebih dari satu pertanyaan, mungkin 3 mungkin. Jadi yang pertama mengenai definisi hamba Tuhan, saya rasa-rasa setelah diterangkan oleh Romo Aurel, bukan tugas yang ringan, memerlukan komitmen yang penuh. Mungkin nanti perlu tanggapan Romo. Komitmen yang penuh dan bukan tugas yang ringan. Kemudian mengenai perutusan Romo, bagaimana sih sebetulnya kita bisa merasakan bahwa itu suatu perutusan dari Tuhan, bukan kemauan pribadi saya. Yang ketiga, untuk 4 tanggapan tadi yang bersyukur pada Tuhan, bertekun, dan sebagainya itu 4 tanggapan. Iya. Memang idealnya kelihatannya 4-4-nya semua dipenuhi namanya. Tapi kalau hanya 3 atau 2 bagaimana? Itu aja. Iya. Oke. Sudah Pak Darmono, sudah? Oke. Sudah. Baik, saya kembali untuk berbicara tentang definisi hamba ya. Sebagai hamba, kita sebetulnya titik tolak itu sederhana, yakni pengakuan. Pengakuan atas apa? Pengakuan atas otorita penuh Tuhan atas rencana keselamatan. Rencana keselamatan itu dirancang oleh Tuhan, dijalankan oleh Tuhan, dan nanti akan disempurnakan oleh Tuhan. Siapa kita? Kita ada pada level turut serta mewujudkan rencana Tuhan itu. Dengan kata lain, kita ini instrumen. Kita ini bukan pengambil keputusan. Kita bukan pencetus ide. Dan kita tidak punya kapasitas untuk membuat kesempurnaan. Dengan kata lain, kita ini hanya mengambil pernik-pernik kecil dari seluruh rencana Tuhan itu, lalu kita wujudkan kehendak Tuhan itu sebatas kemampuan yang kita miliki. Ya. Nah, mengapa saya berani untuk mengungkapkan, mengajar, membawa presentasi dan sebagainya? Saya harus katakan, ini satu skill yang saya miliki. Nah, kalau Tuhan meminta saya untuk menjadi rasul kerahiman ilahi,
Saya harus memanfaatkan apa yang diberikan Tuhan ini. Ini talenta saya. Dan talenta itu harus dikembangkan agar bermanfaat. Nah, isi dari talenta itu, apa yang diwartakan talenta itu bukan milik saya. Kerahiman itu bukan milik saya. Itu milik Tuhan. Tapi saya membahasakan menurut skill, menurut kemampuan yang saya miliki. Ya, semoga aja apa yang saya sampaikan itu betul sampai ke hati masing-masing. Ya, kalau skill saya buruk dan tidak sampai, maka tujuan itu tidak berhasil. Nah, ada orang yang tidak bisa membahasakannya dalam ungkapan yang menarik, penjelasan yang gampang diterima. Tapi dia sangat berkomitmen dalam karya konkret. Misalnya, mengunjungi orang sakit. Dia pandai untuk meneguhkan orang-orang yang hidup sendirian. Dia piawai di dalam membuat network yang menggerakkan hati orang untuk menolong sesama yang berkekurangan. Nah, yang ini saya tidak punya skill. Harus saya serahkan kepada orang yang punya skill. Jangan rambang segala sesuatu. Nanti kita merusak. Kita merusak. Nah, itulah fungsi seorang hamba. Tidak harus menjalankan segala sesuatu, tetapi apa yang kita punya, kita beri secara maksimal. Demi nilai yang diberikan oleh Tuhan. Yakni rahmat kerahiman, belas kasih yang akan mengubah kehidupan banyak orang. Wong Tuhan datang ke dunia itu saja sudah wujud belas kasih. Maka belas kasih ini, kerahiman ini sungguh-sungguh menjadi denyut jantung, menjadi alasan, menjadi nilai hakiki mengapa kita menjadi hamba Tuhan. Siapa mau menjadi hamba? Kehendak bebas kita tidak kita pakai, rencana kita tidak wujudkan, malah kita hanya menjalankan rencana Tuhan, kita hanya mewujudkan kehendak bebas Tuhan, bukan kehendak kita. Tetapi karena kerahiman itu begitu agung, begitu mempengaruhi seluruh sendi kehidupan kita, dan kita sendiri mengalami buah-buah berkat kerahiman itu, maka seorang murid yang baik, seorang yang percaya Kristus dengan sendirinya harus siap untuk melakukan apapun yang diberikan Tuhan. Kita ingat kata-kata Santo Paulus itu. Apa upahku mewartakan karya Tuhan? Upahku ialah mewartakan Injil tanpa upah. Itu kata-kata Paulus. Ya. Itu definisi hamba ya, Pak Frans. Ya, Sekarang yang kedua adalah butuh komitmen yang apa? Bisa diulangi tadi yang kedua itu, Pak ya, Frans. mengenai perutusan sendiri. Oh, bagaimana untuk... yakin bahwa itu perutusan? Baik. Ya. Yakin dari perutusan itu titik tolaknya adalah melihat buah yang kita peroleh dari kerahiman yang kita geluti. Ya. Apa buah-buah rahmat kerahiman yang kita alami? Ini kita harus jujur loh. Ya. Untuk memilih menjadi pewarta kerahiman Tuhan itu butuh kejujuran. Jangan bersandiwara. Seakan-akan kerahiman itu kita peroleh. Padahalnya itu hanya konsep-konsep yang mungkin kita himpun dari bacaan, dari pengalaman orang dan sebagainya, lalu kita buat seakan-akan itu milik kita. Kejujuran sangat penting untuk menjadi seorang pewarta kerahiman. Kejujuran untuk melihat apa buah-buah kerahiman yang kita miliki. Nah, ketika kita jujur menilai wujud-wujud kerahiman itu, sebetulnya wujud kerahiman itu sangat-sangat banyak. Hanya seringkali kita cenderung mau melihat wujud atau mujizat Tuhan itu harus dalam bentuk yang spektakuler. Harus dalam bentuk yang mengagumkan, buat kita ternganga dan sebagainya. Tidak. Rahmat Tuhan itu muncul dalam hal-hal yang sangat kecil, sederhana, yang seringkali tidak kita sadari dan tidak kita akui sebagai wujud kerahiman Tuhan. Maka sekali lagi butuh suara hati yang tajam untuk bisa melihat apa buah-buah kerahiman Tuhan. Ketika kita sudah mengidentifikasi apa buah-buah kerahiman Tuhan yang konkret kita alami,
kita kembali kepada prinsip yang diberikan Tuhan. Biji gandum kalau tidak jatuh ke tanah, dia hanya tinggal sebiji saja. Tapi kalau dia jatuh ke tanah, dia akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Nah, peranan kita itu apa? Memastikan bahwa biji itu jatuh ke tanah yang subur. Tanah yang subur itu apa? Iman yang diberikan Tuhan kepada banyak orang di tengah dunia. Tapi iman itu bisa seperti pinggir jalan yang kemudian benih itu dimakan burung. Iman itu seperti tanah berbatu-batu yang benih tumbuh sebentar lalu mati. Iman itu bisa seperti semak duri yang dihimpit oleh banyak keraguan dan sebagainya sehingga benih itu kemudian mati juga. Tapi ada juga tanah subur. Tanah subur itu berarti apa? Terpupuk dengan baik, ada air yang memadai, yang membuat tanaman itu bertumbuh. Itu peranan kita sampai di situ. Tapi jangan lupa, tanaman itu hanya bertumbuh baik kalau dia juga memperoleh cahaya yang memadai. Cahaya itu bukan datang dari kita. Cahaya itu datang dari matahari. Dalam perkara ini, cahaya itu adalah rahmat Tuhan. Rahmat Tuhan itu turun kepada semua orang. Tapi rahmat Tuhan itu bisa terhalang oleh kejahatan, seperti matahari terhalang oleh atap, oleh pohon, dan sebagainya. Tugas kita adalah menyingkirkan penghalang itu, agar tanaman itu bertumbuh baik. Nah, menyingkirkan kejahatan, menegakkan keadilan, mengupayakan perdamaian, semua itu adalah cara-cara untuk membuat tanah iman itu. Itu sudah perutusan. Maka ketika kita sudah mengalami buah-buah kerahiman, pikiran kita sebagai hamba itu hanya satu. Bawalah kerahiman itu kepada orang. Itu sudah perutusan. Jadi Pak Frans jangan ragu-ragu. Perutusan itu di depan mata. Tinggal sekarang kita ada nyali atau tidak untuk melakukan itu. Yang ketiga, apakah semua orang harus memenuhi standar? Tidak ada manusia yang sempurna. Ya. Kita itu berjalan dalam tahap-tahapan. Ya. Ada saatnya malah kita juga bisa up and down. Ada saatnya kita itu betul-betul merasa harus bersyukur kepada Tuhan. Kita syukuri. Ada saatnya kita sungguh-sungguh bertanggung jawab. Ada saatnya kita betul-betul rendah hati. Ada saatnya kita sungguh-sungguh konsisten dengan apa yang dipercayakan Tuhan. Tapi ada saatnya juga kita itu ambruk. Kita tidak yakin dengan apa yang kita jalani. Kalau itu terjadi, apa yang kita lakukan? Pertobatan. Pembaharuan diri. Lalu mencari energi-energi iman untuk kembali menggerakkan komitmen kita. Energi itu dari mana? Dari refleksi, dari sharing, tapi juga dari input-input, training, counseling, dan sebagainya. Semua itu energi yang bisa mendorong kita memulihkan kembali kepercayaan diri kita. Jadi jangan tunggu sempurna dulu baru menjalankan sebuah karya kerahiman. Jalankan karya kerahiman sebatas yang kita mampu hari ini. Tetapi jangan lupa untuk terus belajar agar semakin mendekati kesempurnaan. Kesempurnaan sejati tidak akan terjadi di dunia. Kesempurnaan sejati hanya terjadi pada saat kita bertemu Tuhan. Tapi berkat Tuhan yang kita peroleh pada kesempurnaan sejati itu harus mempengaruhi hidup kita mulai dari hari ini. Kira-kira begitu ya Pak Frans untuk 3 pertanyaannya yang memberi inspirasi bagi kita. Bu Ellen, saya kembalikan. Sama-sama ya. Terima kasih Pak Orel, terima kasih Pak Frans. Masih ada mungkin yang lain? Ada Dr. Swani angkat tangan. Ya, Silakan. dipersilakan Dr. Swani. Terima kasih Ibu Ellen. Selamat malam Romo Aurel. Selamat malam. Romo,
Luar biasa pengajaran malam ini yang temanya adalah membentuk satu kesimpulan, membentuk roh kehambaan sehingga menjadi pribadi bebas yang dijiwai oleh roh kehambaan dengan landasi sehingga kita bisa menjadi rasul kerahiman. Romo izin bertanya, dari Injil yang Romo kutip, yaitu tentang perumpamaan tentang talenta, Ya, Lukas 25. Matius 25. Izin baca. Ya, sorry. Matius 25. Izin baca Romo ya. Ya, Sebab 14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Ya. Romo, di sini tuannya itu percaya kepada hambanya. Itu dari harafiah ya. Ya. Tetapi tuannya itu tidak bilang apa-apa kepada hambanya itu. Mau Ya. diapakan dikasih. Ya. Nah, itu Romo. Ya. Dan ini apakah kemudian menjadi suatu pemikiran atau landasan sehingga kita menjadi bebas dan kreatif. Ya. Dan kemudian juga merujuk kepada Lukas mengenai hamba Tuhan yang ideal sebagai Yusuf dan Maria. Saya merujuk pada Lukas berapa? Lukas 1. Ya. 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ya. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saya selalu berpikir, Romo, lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ini ada suatu paralel seperti Tuhan ini. Dia pergi meninggalkan hamba-hambanya. Dan Maria sendiri berjuang menafsirkan kehendak Allah yang ini. Apa yang telah dipercayakan Tuhan kepadanya. Dan itu juga pasti membutuhkan suatu bimbingan Roh Kudus. Sehingga kita menjadi bebas dan kreatif. Benarkah itu? Ya. Ya. Nah, mohon penjelasan Romo mengenai bebas dan kreatif. Baik. Jadi butuh rahmat. Pasti butuh. Kalau Maria sudah jelas. Tapi bagaimana hamba-hamba ini? Ya. Dan bagaimana dengan kita? Terima kasih Romo. Baik. Sudah Bu ya? Ya Pak. Baik, justru di situ titik. Jadi Dr. Suwani sebetulnya sudah menangkap dengan sangat baik apa yang saya maksudkan dengan itu. Sebetulnya tidak terlalu perlu penjelasan khusus lagi. Karena refleksi yang ditampilkan oleh dokter itu sungguh-sungguh membahasakan apa yang saya ingin bahasakan dengan menjadi hamba tadi. Tuhan menciptakan manusia. Itu kan dia menciptakan kita dengan memberikan kita bakat-bakat. Tapi memanfaatkan bakat itu kan tergantung keputusan kita. Ya. Saya mempunyai option untuk menjadi macam-macam profesi. Saya seorang jurnalis yang bisa menjadi reporter. Mungkin sekarang saya bisa jadi jurnalis senior. Ya. Saya bisa menjadi lawyer. Ya. Saya seorang yang cukup fasih berbicara dan berdebat. Tapi saya memutuskan jalan ini. Keputusan untuk memilih jalan imamat sebagai wujud pelayanan dan komitmen saya sebagai orang Kristiani, itu kan lahir dari saya memilah-milah apa yang diberikan Tuhan kepada saya. Dan ketika saya yakin bahwa profesi ini layak untuk menjadi jalan mencapai kepenuhan diri,
saya lalu mengikuti pendidikan. Pendidikan itu lahir dari keputusan kita sebagai manusia. Walaupun kita percaya bahwa ini berkat inspirasi atau bisikan dari Roh Kudus. Ya. Sebetulnya profesi apapun itu adalah panggilan. Menjadi dokter, menjadi lawyer, menjadi pebisnis, menjadi engineer, menjadi pekerja sipil, menjadi militer, menjadi anggota kepolisian, atau apapun, semua itu merupakan bagian dari melayani masyarakat yang sesungguhnya adalah melayani umat atau ciptaan Tuhan. Nah, seperti tadi perumpamaan tentang benih tadi itu, ya, tanah yang subur, air yang memadai, itu bisa kita bantu siapkan. Tapi cahaya matahari itu di luar jangkauan kita. Ya, rahmat Tuhan itu di luar jangkauan kita. Tapi rahmat Tuhan itu tidak akan berdaya guna kalau seandainya kita manusia tidak serius menanggapi dan mengembangkan apa yang sudah dikaruniakan Tuhan tadi. Cahaya matahari tadi itu boleh bersinar dengan sangat bagus, tetapi kalau tanaman itu tidak ditanam di tanah yang subur, tidak ada air yang memadai, alih-alih tumbuh, tanaman itu malah mengering. Tuhan bisa memberikan kita bakat yang istimewa, tetapi ketika kita tidak mengembangkan, bakat itu lalu mandek. Dia tidak menghasilkan apa-apa, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Dr. Swani, saya ucapkan profesiat untuk refleksimu yang justru mencerminkan apa artinya memiliki roh kehambaan. Ya, roh kehambaan itu bukan menjadikan kita hamba, tetapi memberikan kita kepastian dan keyakinan bahwa mengikuti kehendak Tuhan itu bukan satu langkah yang merendahkan martabat manusia, melainkan justru cara kita untuk mengungkapkan diri sepenuhnya sebagai makhluk Tuhan yang nanti justru akan meraih kesempurnaan sesudah kita bertemu dengan Tuhan. Ingat bahwa kalau pada saat kita bertemu dengan Tuhan, apa yang menjadi ukuran pengadilan? Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Dan semuanya. Itu artinya apa? Ukuran yang dipakai Tuhan adalah pelayanan kita yang menyentuh hidup sesama, yang lahir dari komitmen kita untuk melihat sesama itu sebagai representasi kehadiran Tuhan. Apa yang kamu lakukan kepada salah seorang dari saudaraku yang paling kecil ini, kamu lakukan untuk aku. Nah, ternyata saudara-saudaraku yang paling kecil yang ditentukan Tuhan ini beragam-ragam kebutuhannya. Beragam-ragam keperluannya. Kalau kita ingin memenuhi apa yang dibutuhkan saudara-saudara yang paling kecil ini, kita harus mengembangkan bakat-bakat kita dengan sebaik-baiknya. Itulah seorang hamba. Memanfaatkan diri sebagai instrumen bagi Tuhan agar rencana Tuhan terwujud bagi banyak orang. Begitu Dr. Swani. Iya, terima Ya. kasih Roma penjelasannya. Baik. Mungkin saya boleh membuat satu refleksi sendiri deh. Mudah-mudahan Romo bisa Ya. memberikan. Dan refleksi saya bahwa roh kehambaan ini justru membuat kita manusia yang fana ini, debu ini, memerdekakan kita. Benarkah itu? Ya. Seorang Jadi dengan kita mengikuti roh kehambaan membentuk kita, ya. justru memerdekakan kita. Ya. Karena seorang hamba Kira-kira. Tuhan itu melihat kebenaran. Iya. Seorang Benarkah hamba Romo Tuhan gitu? itu melihat kebenaran dan kebenaran itu memerdekakan. Ya, seorang hamba Tuhan yang melihat kebenaran dan menerima kebenaran itu sebagai bagian dari dirinya. Nah, sekarang kita ambil ilustrasi begini, Bu ya. Katakan kita mempunyai pembantu rumah tangga. Pembantu ini ada bersama kita, katakanlah sudah 30 tahun.
Apakah anak-anak yang kita lahirkan itu menganggap pembantu ini sebagai pembantu? Saya yakin tidak. Mereka melihatnya itu sebagai bagian dari kehidupan mereka yang berperanan dalam hidup mereka. Nah, ada roh kehambaan di sana, tapi dia sendiri bukan hamba sesungguhnya. Hamba itu hanya paten, hanya istilah. Tetapi hakikat di dalamnya adalah manusia merdeka yang sungguh-sungguh melayani sesuai dengan keinginan Tuhan. Ya, baik. Kita lanjutkan dulu ya. Terima kasih banyak. Bu Terima Ellen, kasih saya banyak, lihat Romo. ya, Terima saya lihat kasih. Pak Albert ada angkat tangan. Bu Ellen, silakan ya. Silakan Pak Albert, singkat saja. Selamat malam. Dengar Malam nggak Pak suara Albert saya? ya. Ya, dengar, bisa dengar. Pertanyaan saya adalah, jika kita sudah menjadi hamba dan mau mengikuti Allah, sama kita tadi itu, kalau saya berefleksi pada Santa Faustina atau pada Rasul itu kan kadang-kadang dia mendapat bimbingan langsung. Ya. Ini kamu lakukan, kamu fokus, jangan takut. Kalau saya merefleksikannya dalam kehidupan kita, kadang-kadang kan kita maunya sendiri gitu. Ya. Saya gitu kan. Terlebih kalau kita sudah berkeluarga kan ada benturan-benturan atau keinginan, kebutuhan dari keluarga kita ingin melakukan seperti yang orang katakan. Bagaimana saya memperoleh pencerahan, oh ya, kamu dapat kualitas besar itu. Terus kemudian kamu harus mengembangkan. Nah, supaya guide-nya itu tepat, benar, dan jelas. Itu kira-kira apa? Oke, baik. Pak Albert agak putus-putus ya, tapi saya berusaha menangkapnya dan saya harap saya bisa menjawab dan bisa menanggapi apa yang sebetulnya diinginkan oleh Pak Albert. Yang pertama, orang-orang seperti Santa Faustina itu manusia langka, ya. Karunia itu diberikan kepada satu dari antara sekian juta orang lain. Supaya apa? Dia menjadi presiden. Dia menjadi model. Dan menjadi pengingat bagi kita bahwa Tuhan memberikan kepada kita satu petunjuk melalui pribadi ini. Kita lain itu tidak usah harus memperoleh karunia seperti Santa Faustina, tidak perlu. Ya. Karena petunjuk itu sudah disampaikan. Dan sekarang yang perlu kita lakukan adalah nomor satu, menerima petunjuk itu, menyelami kebenaran-kebenaran di dalamnya, lalu menumbuhkan iman atas pewahyuan yang diberikan Tuhan. Kita tambah 1-2 menit ya, kita sudah lewati jam sebetulnya, tapi tambah 1-2 menit, mohon bersabar sedikit. Nah, karena itu, bagi kita yang hidup rohani biasa-biasa ini, ya, kita seringkali berpikir, betul tidak sih saya ini menjalankan kehendak Tuhan? Keraguan itu ada dan normal, tetapi tidak boleh menentukan bagaimana kita hidup. Karena tidak ada satu panggilan hidup yang jelek. Kecuali kalau Anda memilih untuk menjadi maling. Atau menjadi perusak rumah tangga orang. Itu jalan hidup yang salah, menyimpang dari kehendak Tuhan. Tetapi semua kehidupan yang kita pilih, ketika dia ada di dalam koridor melayani kemanusiaan, dalam perspektif moral maupun kesepakatan sosial yang baik, itu kita menjalankan kehendak Tuhan. Nah, kita memiliki dua aspek. Nomor satu adalah kebenaran objektif. Kebenaran objektif adalah firman Tuhan. Selebihnya itu adalah opini kita. Itu kebenaran subjektif. Nah, untuk itulah ada tuntunan moral. Ada pedoman-pedoman iman. Nah, kita mengikuti ini. Atas dasar sebuah kehendak bebas. Nah,
Bagaimana kita menguji itu? Saya tadi menyinggung ada 3 hal yang penting di dalam menguji apakah kita itu berada di jalan yang benar. Nomor 1, harus ada kesempatan untuk refleksi. Hidup kita ini dipenuhi dengan rutinitas yang kadang-kadang membosankan. Ada saatnya kita jenuh dan mengatakan, saya bosan dengan ini. Itu berarti apa? Saatnya mundur dan refleksi. Dalam refleksi itu, kita bisa merenung sebagai manusia biasa, tapi kita bisa isi dengan doa. Kita isi dengan meditasi. Berdialog dengan diri sendiri. Baca kembali catatan harian dan sebagainya. Sayang ya, sekarang itu kebiasaan catatan harian itu rata-rata hilang. Karena orang lebih suka posting di Facebook, di Twitter, atau di berbagai media sosial lain. Akhirnya tidak lagi ada catatan pribadi yang sungguh-sungguh jujur, karena kita kan tidak mau tampil jelek di dalam media sosial. Kita mau tampil istimewa. Tapi kalau catatan harian pribadi, saya jujur di situ. Semua kejengkelan, kemarahan, kekecewaan, kegembiraan terungkap dalam tulisan. Saya satu orang yang masih menulis catatan harian sampai hari ini. Sudah puluhan tahun saya jalankan. Itu kesempatan refleksi. Jujur pada diri sendiri. Maka jangan membaca catatan harian orang. Secara moral Anda salah. Karena itu rahasia dia. Yang kedua, di samping refleksi, kita harus buat apa? Kita sharing. Sharing dengan orang yang kita percaya. Anda punya suami, Anda punya istri. Itu bagian dari dirimu. Sharing yang paling baik itu dengan ini. Ya. Nah, di dalam sharing, selain itu ada juga orang-orang kepercayaan. Dengan seorang yang kita sharing, kita mempercayakan diri kita. Maka secara moral Anda salah kalau membocorkan sharing orang kepada Anda. Lalu mengatakan, ini rahasia ya antara kita berdua. Lalu orang tersebut bercerita kepada orang lain, ini rahasia ya di antara kita berdua. Dalam waktu singkat rahasia antara kita berdua itu menjadi rahasia antara 200 orang. Dan itu bukan lagi rahasia. Sharing, kita butuh orang untuk berbagi kerohanian. Nah, dalam hal itu salah satu sharing itu adalah pendamping rohani. Ya. Pendamping rohani itu jangan selalu berpikir harus pastor, harus suster. Saya beberapa waktu lalu itu mengirimkan refleksi tentang pendamping rohani itu. Itu antara lain juga itu saya punya satu kenalan Pak Sutri itu saya respect sekali dengan kedalaman rohani mereka. Karena kenapa? Saya mempunyai kecenderungan membuat analisa kritis atas pengetahuan dan studi yang saya miliki untuk membuat sebuah keputusan-keputusan rohani. Ketika saya sharingkan dengan Pak Sutri ini, mereka tidak pernah mengajari saya berbuat apa, tetapi mereka memberi sudut pandang yang sering kali itu lolos dari pertimbangan saya. Nah, perspektif mereka itu biasanya real, praktis, dan membumi. Nah, itu yang saya hargai dari mereka. Maka saya menulis di Facebook itu, mereka selalu tidak setuju kalau saya sebut mereka sebagai pendamping rohani. Tapi saya tulis, mereka suka atau tidak, saya menganggap mereka sebagai pendamping rohani saya. Nah, kita butuh orang-orang seperti ini untuk sharing. Lalu kalau kita sendiri mengalami kesulitan, ya, poin ketiga yang juga penting itu adalah counseling. Counseling bukan hanya soal profesi, bukan hanya upgrading skill kita, tetapi juga mencari perspektif lain, pendapat yang lain, alternatif atas apa yang kita miliki. Counseling adalah input yang bisa memberi kita pandangan lain untuk membuat keputusan. Nah, ini apa yang saya lakukan. Tapi bapak-bapak dan ibu-ibu tentu mempunyai pedoman masing-masing yang bisa diterapkan sesuai konteksnya. Forum ini adalah forum sharing, bukan forum otoritatif yang mewajibkan semua orang untuk melakukan begini. Yang punya otorita itu adalah kebenaran objektif yang datang dari Tuhan. Tuhan mengatakan cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu kebenaran objektif dari Tuhan. Cara kita mencintai sesama seperti diri sendiri itu masing-masing orang mempunyai interpretasi dan melakukannya dalam konteks yang dia miliki. Nah, di situ sudah relatif.
kita masing-masing berjalan dalam situasi yang kita hadapi. Begitu ya kurang lebih Pak Albert. Terima kasih Pak Aurel dengan teman-teman yang sudah berbagi sharing. Sampailah kita di penghujung perjumpaan malam ini. Terima kasih Romo Aurel yang selalu setia mendampingi, memberikan waktu belajar bersama mendalami buku harian Santa Faustina. Karena kita ingin menyerupai Engkau ya Yesus, BHF 267. Terima teman-teman, terima kasih antusiasme, semangat dan kerjasamanya mengikuti pengajaran dari awal sampai selesai. Terima kasih pengumuman dari Romo Aurel. Sekarang kita mohon Romo untuk menutup pertemuan malam ini dan memberkati kita semua. Baik, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus kerahiman ilahi, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sang kerahiman dari Bapa mengajarkan kepada kami untuk melakukan karya-karya kerahiman agar belas kasih-Mu sungguh-sungguh menyentuh dan meneguhkan hidup banyak orang. Atas semua kesempatan boleh berada bersama dalam forum siara buku harian Santa Faustina, kami mengucapkan syukur kami. Berikanlah kami penerangan budi agar memahami apa yang Engkau ajarkan. Berikanlah kami kerendahan hati untuk meresapkan apa yang Engkau ajarkan agar menjadi bagian dari iman kami. Dan berikanlah kami keteguhan agar apa yang kami imani sungguh-sungguh kami hayati dan kami wartakan kepada sesama kami. Ya Yesus kerahiman ilahi, sertailah kami di dalam persiaran hidup kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Segala abad. Amin. Yesus kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Yesusku kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Yesusku kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Tuhan bersamamu. Dan bersama Roh. Semoga berkat Allah Tritunggal Maha Kudus menaungi saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati.